Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah analisis struktur. Pada sesi kali ini kita sudah masuk pada pembahasan analisis struktur metode matrik, di mana pada tutorial sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu meliputi deformasi aksial, deformasi lentur, kemudian penjelasan tentang sudut rotasi dan juga adanya defleksi, kemudian perbedaan antara kekakuan dan juga fleksibilitas. Nah, pada sesi kali ini kawan-kawan akan diberikan penjelasan tentang pengembangan dari metode kekakuan, di mana metode kekakuan ini yang diacu oleh analisis struktur metode matrik. Nah, pada sesi kali ini kita akan mengembangkan tentang metode kekakuan, di mana pernah kita pelajari di tutorial sebelumnya adanya hubungan antara gaya, kemudian matriks kekakuan, dan juga adanya displacement seperti yang terlihat pada gambar yang saya beri background warna biru ini. Ketika ada sebuah batang, kemudian ada gaya aksial sebesar A, kemudian ada lendutan sebesar D, maka dihubungkan A sama dengan S dikalikan dengan D, di mana S adalah kekakuannya, didefinisikan sebagai AE dibagi dengan L. A-nya adalah area penampangnya, kemudian E-nya modulus elastis, L-nya adalah panjang batangnya. Nah, di sini untuk analisis struktur metode matrik atau ASMM ini adalah suatu metode untuk menganalisa struktur dengan menggunakan bantuan matrik yang terdiri dari matriks kekakuan, matrik perpindahan, dan juga matrik gaya. Nah, matrik kekakuan itu kita sumberkan pada penjelasan yang sudah kita berikan kemarin, itu di posisi S ini nanti dalam bentuk matriks kekakuan. Kemudian matriks perpindahan, itu perpindahannya adalah D ini. Nah, D ini sebagai perpindahan, maka ini akan menjadi vektor displacement dan juga matriks gaya. Itu nanti gayanya adalah aksial yang ada di sini disimbolkan sebagai huruf A. Nah, itu sebagai basic dari matriks gayanya atau vektor gaya nanti. Dengan menggunakan hubungan yang tertulis di sini, kita sesuaikan sekarang. Untuk matriks gaya itu didefinisikan atau disimbolkan dengan vektor P seperti ini. Kemudian sama dengan, ini ada matriks K ya, K itu sebagai matriks kekakuannya, kemudian U-nya itu sebagai matriks perpindahan, atau di sini bentuknya vektor displacement kan itu. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan di atas, yaitu dengan metode kekakuan, atau metodenya ada di sini. Sehingga nanti di situ akan ada matriks. Jadi nilai K ini akan ada definisinya, yaitu disumberkan dari AE per L dari masing-masing penampang yang ada. Yang pertama kita akan masuk kepada matriks kekakuan. Kalau tadi ada matriks kekakuan, matriks gaya, dan juga matriks perpindahan atau displacement, kita masuk dulu pada matriks kekakuan. Apabila kita mempunyai suatu batang, batang itu adalah misalnya kan belum terdefinisi, ini ada batang, kodenya adalah 1, disebut sebagai batang atau elemen yang pertama atau batang 1. Kemudian batang ini di titik sebelah kiri itu dihubungkan dengan batang lain, di sebelah kanan juga dihubungkan dengan batang lain, sehingga kita beri kode di sebelah kiri itu node yang pertama atau titik yang pertama, kemudian di sebelah kanan ini ada node yang kedua atau titik yang kedua. Nah, dari sini nanti akan ada gaya dan juga displacement. Jadi gaya dan juga displacement. Jadi persamaannya ada di sebelah kanan ini, ada di sini vektor gaya, kemudian matriks kekakuan, kemudian vektor displacement. Nah, antara vektor gaya dan juga vektor displacement yang ada pada titik sebelah kiri atau titik pertama, kemudian ada di sebelah kanan di titik yang kedua, itu dijembatani oleh matriks kekakuan. Sehingga persamaannya menjadi ketika di titik 1 itu untuk
ada dua arah ya, ini dua dimensi untuk U1 dan juga ada P1. Kemudian di sini kemudian di titik 2 ini kita lihat ini ada U2, kemudian ada P2. Di sebelah kiri muncul di arah yang berbeda U3, kemudian ada P3. Di sebelah kanan ini muncul U4 dan P4. Maka ini bisa kita susun dalam sebuah persamaan matrik. Menjadi vektor gaya, kita susun P1, P2, P3, P4, itu nanti mempunyai hubungan terhadap vektor displacement, yaitu U1, U2, U3, dan keempat. Sehingga gaya pada P1 menyebabkan adanya displacement U1, gaya P2 menyebabkan displacement pada P2, begitu juga gaya P3 menyebabkan displacement pada P3, dan juga gaya P4 menyebabkan displacement pada P4. Nah, sesuatu yang menghubungkan ini kita sebut sebagai matriks kekakuan yang tersusun sebagaimana terlihat di slide seperti ini. Ada K11 itu kekakuan dari baris 1 dan kolom 1 sampai kepada kekakuan K44. Ini baris yang keempat dan kolom yang keempat. Sehingga ini tersusun, nanti kalau ini kita kalikan kepada kekakuannya, maka U1 ketemu K11, U2 ketemu K12, U3 ketemu K13, U4 ketemu K14. Ini sebagai basic. Jadi matriks kekakuan ini akan menjadi penghubung dari matriks gaya sehingga mengakibatkan adanya displacement pada sebuah elemen. Setelah nilai dari matriks kekakuan dan juga vektor dari displacement kita kalikan, maka kita akan mendapatkan dari P1 itu kesetimbangan gaya arah U1. Kemudian dari P2 itu adalah kesetimbangan gaya arah U2. Dari P3 itu ada kesetimbangan gaya arah U3. Nah, kemudian dari P4 ini dapat kesetimbangan gaya di arah U yang keempat. Sehingga di sini bisa kita nyatakan gaya P1 tadi akan berpengaruh kepada displacement arah U1. Kemudian P2 ke arah U2, P3 itu ke arah U3, P4 itu ke arah U4. Setelah kita memahami hubungan antara vektor gaya, matriks kekakuan, dan juga vektor displacement, maka dalam stiffness method atau metode kekakuan ini, langkah-langkah yang dilakukan itu sudah saya tuliskan runtut sebagaimana terlihat pada slide ini. Yang pertama, semua kekakuan elemen dalam bentuk matriks kekakuan K tadi, K11 sampai dengan K44 tadi, dievaluasi sesuai dengan hubungan antara aksi. Jadi sudah kita jelaskan di tutorial sebelumnya, ada aksi dan juga deformasi. Jadi perubahan bentuk dengan referensi koordinat lokal elemen tersebut. Jadi yang pertama saya bold merah ini, kawan-kawan harus memahami ada istilah koordinat lokal elemen. Nah, di manakah koordinat lokal elemen? Pada gambar yang ada di bawah ini ada truss. Kawan-kawan bisa melihat kalau kita mempunyai sistem struktur truss seperti ini, di tumpuan sebelah kiri itu sendi, di sebelah kanan roll. Kemudian ini batang-batang yang ada di sini ini nanti akan mempunyai kode elemennya di sini adalah E. Itu bisa kita tuliskan seperti tadi 1 kan gitu. Kemudian kode node titik dari I sampai kepada J, diawali dengan titik I, diakhiri dengan titik J. Nah, dari suatu batang ini kita punya koordinat lokal elemen, di mana koordinat lokal elemen itu nanti ada sumbu X kecil dan juga Y kecil yang ada pada elemen kita. Ini disebut sebagai koordinat lokal elemen. Nah, ini kalau misalkan batang E ini dengan sudut alfa, dengan titik I dan juga titik J, maka koordinat X-nya itu yang searah panjang batang, kemudian Y-nya yang tegak lurus, itu disebut sebagai koordinat lokal elemen. Kemudian yang kedua, matriks kekakuan elemen itu ditransformasikan ke sistem koordinat global. Jadi ada istilah yang saya bold merah ini, sistem koordinat global. Jadi sistem koordinat global ini kawan-kawan bisa melihat setelah memahami koordinat lokal elemen, maka kita punya koordinat yang
menjadi tumpuan utama. Jadi koordinat utama dari sumbu X secara garis besar keseluruhan dari sistem struktur kita dan juga sumbu Y. Sehingga dari koordinat lokal ini sampai kepada koordinat global ini akan mempunyai nilai alfa yang berbeda-beda sudutnya dari masing-masing batang yang ada di sini. Sehingga di situ dari matriks kekakuan lokal elemen itu nanti akan ditransformasikan ke sistem koordinat global. Nah, sistem koordinat global adalah XY yang besar ini. Ini sebagai sistem koordinat global. Jadi dari keadaan lokal, kemudian dia mempunyai alfa tertentu, kita bawa kepada transformasi dan kemudian dihasilkan matriks kekakuan dalam koordinat global yang akan menjadi kesatuan dari semua batang yang ada di sini. Kemudian yang ketiga itu matriks kekakuan elemen-elemen yang ada di dalam koordinat global setelah dari koordinat lokal kemudian ditransformasikan menjadi koordinat global, maka disuperposisikan dengan mempertimbangkan kompatibilitas menjadi matriks kekakuan struktur. Jadi menjadi matriks kekakuan dari sistem struktur yang ada dari sekian banyak batang tadi. Nah, setelah itu, berdasarkan pembebanan yang bekerja, tadi kan di batang truss kita ada beban-beban yang bekerja, disusun vektor gaya dengan referensi koordinat global. Jadi disusun vektor gaya dengan referensi koordinat yang menggunakan koordinat global. Jadi nanti ada matriks kekakuan, kemudian disusun vektor gaya. Nah, setelah itu nanti bisa kita lihat di selanjutnya ini kondisi batas displacement pada titik-titik nodal tumpuan maupun kondisi batas gaya pada titik-titik nodal bebas diformulasikan dalam bentuk vektor displacement dan vektor gaya. Nah, selanjutnya dilakukan kondensasi statik untuk memperoleh matriks kekakuan struktur yang tereduksi. Ini maksudnya secara teoretik nanti setelah disesuaikan dengan kondisi batas yang ada pada tumpuan dan juga gaya, kemudian dilakukan kondensasi statik untuk memperoleh matriks kekakuan. Jadi nanti akan ada praktek yang mempermudah dari teori yang saya sampaikan ini. Setelah kita mendapatkan matriks kekakuan struktur, jadi matriks kekakuan struktur yang telah tereduksi tadi sesuai dengan kondisi batas tumpuan dan juga gaya, yang apabila diperoleh solusi akan menghasilkan displacement di setiap titik nodalnya. Sehingga nanti dari matriks kekakuan yang ada, itu akan dicari berapa displacement pada titik-titik nodal yang ada. Ini ada titik-titik nodal, ada beberapa, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 node yang ada, itu nanti mendapatkan nilai displacement. Selanjutnya, reaksi di setiap titik nodal tumpuan dapat diperoleh. Jadi nanti kalau ada reaksi di setiap tumpuan, di titik-titik ini, kita bisa memperoleh hasilnya. Nah, tahap akhir yang dilakukan adalah perhitungan gaya-gaya dalam dan juga tegangan-tegangan dalam setiap elemen. Setelah itu, nanti kita bisa memperoleh gaya dalam yang ada pada masing-masing batang atau elemennya. Jadi misalkan kita beri nama E ini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, maka di dalam sistem truss ini kita ada 15 batang. Dan ketika tahap akhir itu sudah selesai, maka perhitungan gaya dalam pada setiap batang itu dari 15 batang dan juga tegangannya itu bisa kita dapatkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada sistem rangka batang 2 dimensi atau plan truss. Kalau kemarin idealisasi struktur itu ada beberapa, itu ada plan truss, kemudian ada batang yang 3 dimensi, ada portal yang 2 dimensi, portal 3 dimensi. Nah, ini kita akan masuk dulu yang pertama, rangka batang 2 dimensi atau plan truss. Yang pertama, sumbu X dan Y, ini X besar artinya di sini ya, X besar, kemudian Y besar, itu adalah sistem koordinat global. Jadi sistem koordinat yang akan menjadi acuan dari keseluruhan elemen yang sudah ditransformasikan dari koordinat lokal menjadi koordinat global sesuai dengan nilai alfa masing-masing.
Nah, matriks kekakuan elemen itu ditransformasikan ke sistem koordinat global. Maksudnya begini, ada elemen lokal yang mempunyai alfa tertentu, kemudian sudut dari koordinat lokalnya itu ditransformasikan ke koordinat yang global. Itu dari 15 frame itu nanti 15 batang elemen ini nanti semuanya akan ditransformasikan dan terakumulasi pada koordinat global. Kemudian yang kedua, meskipun tidak tergambar, ini sumbu Z itu selalu tegak lurus bidang struktur. Jadi misalkan ini tidak digambarkan sumbu Z-nya di mana, ini sumbu X-nya ke sana, sumbu Z-nya ke arah vertikal, maka sumbu Z-nya ya masuk ke sana. Ini meskipun tidak tergambar, sumbu Z selalu tegak lurus, kan gitu. Itu sudah menjadi ketentuan. Selanjutnya untuk sumbu-sumbu X kecil dan juga Y kecil, itu merupakan sistem koordinat lokal elemen yang hanya berlaku untuk elemen tersebut saja. Maksudnya begini, kita lihat ini batang ini, salah satu batang ya. Ini ada batang, kita namakan misalkan E. E ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian punya titik awal I dan titik akhir J, atau nodal I dan juga nodal J. Nah, ini bisa 1, 2, nanti tergantung kepada nilai yang akan kita masukkan. Misalkan ini mulai kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka akan ada 9 not. Maka I-nya di titik berapa, J-nya titik berapa. Nah, ini sumbu XY adalah sistem koordinat lokal elemen yang hanya berlaku untuk elemen tersebut saja. Maka itu hanya berlaku untuk elemen satu batang ini saja. Nah, nanti elemen yang lain itu juga menyesuaikan, karena nilai alfanya itu nanti sendiri-sendiri. Batang ini alfanya sendiri, juga batang yang ada di sampingnya ini nanti juga memiliki sudut alfa yang berbeda. Nah, kemudian sumbu X lokal dibuat selalu dari nodal I ke nodal J dari elemen tersebut. Jadi, dari nodal I sampai kepada nodal J itu arahnya adalah X, searah panjang batang. Kemudian sumbu Y ini, Y yang kecil ini dibuat tegak lurus terhadap sumbu X yang kecil atau koordinat X lokalnya. Ini tegak lurus seperti ini. Nah, setelah kita mempelajari adanya koordinat lokal, kemudian koordinat global, maka kita akan masuk kepada matriks kekakuan. Tetapi kita akan masuk dulu kepada matriks kekakuan lokal elemen. Artinya ini dalam koordinat lokal. Jadi koordinat yang dihubungkan dengan sudut alfa tertentu dari batang yang kita tinjau. Kita lihat misalkan kita mempunyai batang yang sudah kita ambil dari contoh trust tadi. Batang itu dimulai dari nodal I. Jadi diawali dengan nodal I dan diakhiri dengan nodal J. Ini I nanti dan J bisa dalam bentuk angka. Nah, kemudian untuk koordinat lokal elemen itu sumbu X tadi dinyatakan bahwa dia selalu ke arah memanjang elemennya. Jadi sumbu lokal X-nya arahnya di sini. Kemudian sumbu Y itu tegak lurus terhadap sumbu X. Sudah disampaikan di slide sebelumnya bahwa di sini nanti akibat adanya gaya yang ada pada arah sumbu X nanti akan mengakibatkan adanya displacement pada sumbu X tersebut. Begitu juga untuk sumbu Y. Adanya gaya yang searah dengan sumbu Y, maka akan mengakibatkan adanya displacement pada arah sumbu Y. Dan ini dijelaskan. Di sini di titik I itu ada UI dan juga FI, ini kesatuan displacement dan gaya pada arah I, dan juga VI dan GI, ini adalah GI-nya juga gaya, kemudian VI-nya juga displacement pada arah yang Y. Jadi U dan F ini untuk arah X, kemudian V dan G untuk arah Y. Kita lihat penjelasannya. UI, jadi UI ini adalah displacement aksial pada titik nodal I. Jadi posisinya ada di sini. Kemudian ada VI. Nah, VI displacement arah tegak lurus sumbu batang pada nodal I. Itu artinya displacement tegak lurus arahnya ke Y. Kemudian FI itu ada gaya aksial pada titik nodal I yang sesuai dengan UI. Ini ada FI. Gaya yang mengakibatkan adanya displacement sebesar UI ini disebut FI.
Nah, kemudian GI itu gaya tegak lurus sumbu batang di titik nodal I yang sesuai dengan VI. Jadi GI ini adalah gaya tegak lurus sumbu batang yang tegak lurus sumbu batang di titik nodal I. Posisinya di sini. Ini ada GI. Ini nanti akan menyebabkan displacement sebesar VI ini. Nah, ini yang kita ketahui. Kemudian di titik J juga menyesuaikan. Fj ini nanti akan mengakibatkan displacement pada UJ. Kemudian GJ ini gaya arah vertikal di titik J akan menyebabkan VJ atau displacement pada searah dengan VJ. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, hubungan antara FI dan GI itu sebagai gaya nanti akan tersusun menjadi vektor gaya, dan juga UI dan VI itu sebagai displacement arah X dan juga Y juga akan tersusun sebagai vektor displacement. Di antara gaya dan displacement akan muncul matriks kekakuan yang seperti pada teori yang sudah kita sampaikan, nanti ada hubungan dengan luas tampang atau A, kemudian modulus elastis E, dan juga panjang batangnya L atau AE per L tadi. Setelah kita mengetahui definisi dari masing-masing tanda baik UI, FI, VI, dan juga GI, maka kita akan plotting terhadap gaya dan juga pengaruh displacement yang akan dipengaruhi akibat gaya tersebut. Misalkan dari FI. Nah, FI ini akan berpengaruh kepada displacement UI. Maka kekakuan AE per L kita kalikan dengan UI, kemudian VI tidak dipengaruhi oleh FI, maka nilainya adalah 0. Dikalikan dengan VI. Kemudian muncul AE per L dikalikan UJ. Maka di sini ada FI dan juga FJ. Ini kan ada pengaruh di sini. Nah, kemudian untuk yang J, V vertikal, dia tidak akan dipengaruhi oleh gaya yang arahnya ke arah X. Nanti dia akan V-nya akan dipengaruhi oleh gaya yang ke arah Y. Sehingga ini tersusun pola matriks seperti ini secara ringkas. Nah, kemudian untuk GI ini juga sama, itu nanti akan berpengaruh kepada nilai-nilai yang ada di situ. Kita lihat untuk FJ-nya. Jadi FJ di sini, nah FJ di titik ini nanti akan berpengaruh terhadap UI dan juga berpengaruh terhadap UJ. Nah, dari susunan-susunan itu secara simpel ya, nanti kawan-kawan bisa melihat lebih detail di bukunya Profesor Bambang Suendro. Ya, di sana diturunkan kan gitu. Ini rumus jadinya, sehingga setelah itu nanti tersusun seperti itu akan ada suatu matrik yang menghubungkan gaya sama dengan kekakuan dikalikan dengan displacement-nya. Nah, kemudian untuk matrik kekakuan lokal dari elemen batang yang kita tinjau, nanti kawan-kawan bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Ini rumus jadinya, ada vektor gaya FI, GI, dan juga FJ, GJ dikalikan dengan, ini adalah matriks dari kekakuan yang ada dari penurunan pada slide sebelumnya tadi. Dikalikan dengan vektor displacement-nya, arah I, kemudian V arah I, kemudian U arah J, dan juga V arah J. Sehingga secara ringkas itu dihubungkan menjadi sebuah persamaan seperti ini. Ini adalah vektor gaya pada koordinat lokal. Ini adalah matriks kekakuan elemen truss pada koordinat lokal. Dan juga ini adalah vektor displacement pada koordinat lokal. Dan nanti kawan-kawan bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi nanti KL untuk E, misalkan matriks kekakuan lokal batang 1. Langsung kita menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi AE per L kalikan dengan matriks yang ada di sini, disederhanakan. Kemudian setelah kita membahas matriks kekakuan lokal, maka kita akan membahas matriks transformasi. Yang ini akan kita gunakan untuk mentransformasikan dari koordinat lokal ke koordinat global. Jadi matriks T itu dikenal sebagai matriks transformasi dan memiliki sifat ortogonal, yaitu transpos matriks tersebut sama dengan inversenya dan determinannya sama dengan 1.
Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, elemen truss kita itu punya koordinat lokal, jadi X kecil dan juga Y kecil untuk elemen batang E ini dengan sudut alfa tertentu. Kemudian, dari koordinat yang lokal itu, kita akan bawa matriks tersebut pada koordinat global, yaitu pada X yang besar dan juga Y yang besar, yang menjadi induk dari koordinat seluruh elemen-elemen yang ada di sini. Maka muncul matriks transformasi, prosesnya nanti seperti ini, kita uraikan untuk lokalnya X dan Y, globalnya XY yang besar ini. Sehingga dari situ muncul sebuah matriks transformasi untuk UI sama dengan U besar I yang ini, cos alpha plus VI cos alpha. Itu kita dapatkan dari sini, uraian dari sini. Kemudian VI-nya min UI sin alpha plus VI dikalikan dengan cos alpha. Nah, ini yang nilai-nilai ini kemudian tersusun menjadi sebuah matriks secara sederhana. Kawan-kawan nanti bisa melihat di sebelah kanan ini. Jadi uraian yang ada di situ tersusun menjadi sebuah matriks transformasi elemen, di mana E-nya nanti bisa diisi elemen 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan disederhanakan menjadi matriks yang isinya di baris pertama itu ada cos alpha, sin alpha 0, 0, kemudian di baris kedua min sin alpha itu dari sini, kemudian ada cos alpha, ada 0, 0, kemudian di baris 3 di sini, ini yang kosong ini kita isi dengan 0, 0, kemudian ketemu cos alpha dan juga sin alpha. Kemudian di baris yang keempat itu di sebelah sini ini nilainya 0, kita tuliskan di sini 0, kemudian di sebelah kanan ini ketemu min sin alpha dan cos alpha. Nah, ini yang akan kita gunakan. Jadi nanti kawan-kawan untuk melakukan perhitungan langsung saja diambil matriks yang ini untuk menghitung berapa matriks transformasi yang ada. Nah, alfanya kita ambilkan dari sudut yang ada di masing-masing batang kita. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang matriks kekakuan lokal, kemudian matriks transformasi, dan juga matriks kekakuan global, maka di sini akan saya jelaskan perhitungan bagaimana cara mendapatkan matriks kekakuan global. Tadi kita sudah dapat misalkan ya, elemen ini di sini kita lihat ada 15 batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 batang, maka nanti kita akan punya batang 1, misalkan kita tuliskan ini batang 1, kita punya matriks kekakuan lokal yang pertama, kemudian punya matriks transformasi yang pertama sesuai dengan nilai alfa yang ada pada batang kita. Nah, dari situ matriks kekakuan globalnya adalah matriks dari ini. T kita transpose dulu. Jadi matriks transformasi dirubah dari baris menjadi kolom. Ditranspose dulu, kemudian dikalikan matriks kekakuan lokal yang ada di sini dengan rumus ini. Kita masukkan ke sini, dikalikan dengan matriks T. Jadi matriks T kita masukkan di sini. Jadi rumusnya adalah matriks kekakuan global adalah matriks T yang ditranspos, kemudian matriks kekakuan lokal dan matriks T itu sendiri. Sehingga nanti untuk matriks kekakuan global itu akan ada 15 matriks. Dari 15 matriks untuk contoh dari elemen struktur yang ada di sini. Ini ada 15 batang sehingga menjadi 15 matriks yang disatukan dalam suatu koordinat global. Setelah kita mendapatkan matriks kekakuan global dari masing-masing batang yang ada, di sini ada 15 batang ya untuk contoh ini, maka di 15 matriks itu akan kita satukan menjadi overall structural stiffness matrix. Jadi keseluruhan dari matriks kekakuan struktur yang ada. Jadi akan digabung menjadi satu. Nanti dari situ kita bisa punya vektor gaya matriks kekakuan dalam keadaan global. Jadi overall-nya itu ada di posisi ini yang sudah dipecah ya, yang sudah dijadikan satu dari 15 batang tadi. Masing-masing batang punya matriks 4x4, kemudian disatukan menjadi banyak sekali, dan juga ada vektor displacement untuk masing-masing titik.
Ini titik nodalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nanti ada nodalnya ada 9. Nah, dari situ kemudian akan dilakukan idealisasi dari kondisi struktur kita. Jadi kondisi struktur kita tumpuannya pakai apa, nanti apakah ada reaksi tumpuan itu nanti muncul di vektor gaya yang ada. Kemudian apakah ada displacement pada titik-titik node-nya, misalkan di titik ini yang tidak ada tumpuan pasti ada displacement-nya, kan itu. Jadi yang ada tumpuan tinggal menyesuaikan. Kalau ini tidak ada displacement-nya, tapi kalau yang titik yang roll ini nanti ada displacement ke arah horizontal, sehingga nanti itu akan menyesuaikan nilainya di vektor displacement yang ada di sini. Nah, setelah itu kita bisa memilah untuk menghitung berapa nilai displacement yang ada dan juga gaya yang ada pada batang-batang tersebut. Setelah kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai displacement pada matriks kita, maka selanjutnya dari masing-masing batang kalau sudah diketahui nilai displacement-nya, kita bisa menghitung member force atau gaya-gaya yang terjadi pada setiap elemen dengan rumus. Kawan-kawan langsung bisa menggunakan rumus ini. Jadi gaya batang untuk masing-masing elemen, nanti bisa elemen 1, 2, 3, dan seterusnya, itu pakai matriks transformasi dikalikan matriks kekakuan globalnya Kg dikalikan dengan vektor dari displacement yang sudah dihitung. Jadi menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, ini secara teori nanti akan dipakai rumusnya untuk member force adalah yang ini. Ini yang akan dipakai. Nah, untuk mempermudah ini dari teori-teori, nanti di tutorial selanjutnya kawan-kawan akan masuk kepada contoh soal dan juga penyelesaian dari sistem truss 2 dimensi ini. Nah, kemudian dari situ akan didapatkan pemahaman bagaimana proses dan langkah-langkahnya. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, uraian tentang metode kekakuan pada analisis struktur metode matrik, di mana kita sudah mengenal tentang adanya teori untuk mendapatkan gaya-gaya dalam dan juga displacement yang ada pada sistem struktur. Pada tutorial selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal dan penyelesaian dengan menggunakan metode kekakuan atau stiffness method. Terima kasih, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.